udah sampai juga nih kita di episode terakhir podcast kolaborasi Klinomik bareng Yayasan Madani Berkelanjutan. Udah hampir 3 bulan nih kita memproduksi podcast dengan tema seputar perubahan iklim, biodiesel, kelapa sawit, dan bisnis cuan lestari. Setelah semua rangkaian podcast yang udah up nih di Klinomik Radio, kita bakal tutup episode podcast bareng Yayasan Madani Berkelanjutan dengan yang lagi hits banget nih awal tahun ini, yaitu NFT or Non-Fungible Token. Kalian udah sempat lihat dong yang kemarin lagi viral, Mas Gozali. Dia ngejual selfie-nya sebagai NFT dan bisa dapet cuan hingga miliaran dalam waktu singkat. Sebenarnya apa sih NFT? Dan ternyata nih guys, di Indonesia udah ada loh komunitas yang menggunakan NFT untuk inisiatif cuan lestari, yaitu Metaforest Society. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Richard, salah satu co-founder dari MFS atau Metaforest Society, dan beliau akan menjelaskan apa sih NFT, blockchain, dan gimana teknologi ini sebenarnya bisa diaplikasikan dalam banyak hal, termasuk kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mendukung upaya mengatasi perubahan iklim dan inisiatif cuan lestarinya. Blockchain, meta are no longer the future guys, it is now. Yuk cari tahu sekarang. Metaverse Society itu NFT project, tapi kita ada social impact-nya. Nah, ini mungkin kalau ngomong social impact kan cukup luas ya. Nah, khususnya ini sih kita kasih 20% dari primary sales dan secondary sales itu untuk ke petani perempuan. Nah, kita kasihnya sebagai apa? Bukan sebagai donasi duit gitu, tapi kita kasihnya itu bibit jahe. Nah, kenapa bibit jahe? Karena pertama itu bibit jahenya bisa di grow itu di polybag gitu, di polybag khusus dengan pakai media tanah gitu ya. Jadinya nggak perlu pekarangan luas gitu loh. Jadi kalau di desa-desa kan kayak biasanya udah kepakai atau mereka bisa di depan rumahnya gitu, kayak semacam karung gitu ya, ditaruh, dijajarin, itu bisa tumbuh gitu. Terus yang kedua, kenapa jahe adalah jahe ini komoditas yang ibaratnya tidak terpengaruh oleh season. Jadi kadang kalau kayak buah gitu kan ada musimannya ya. Nah kalau jahe ini kan all year long gitu ya, orang pakai lah ya, orang butuh gitu. Jadi secara kalau mau dijual sesudah panen terus dijual ya pasti ada yang beli. Nah, dari situ kan ada penghasilan ya untuk petaninya. Jadi penghasilan tambahan. Jadi itu sih the overall konsepnya ya tentang NFT untuk social impact ini gitu. Mungkin satu lagi tambahan petani perempuan nih. Ini juga unik juga karena biasanya yang manage keuangan itu kan istrinya ya. Terus untuk saving, untuk pendidikan gitu kan, itu juga istri gitu. Nah, jadi di situ kita berusaha empower woman farmers ini untuk bisa ada penghasilan tambahan. Jadi Richard, boleh nggak diceritain dulu nih awalnya lo bisa terekspos sama dunia NFT? Maksudnya sebelum kita ngobrolin tentang apa itu NFT, apa itu minting, dan sebenarnya lo bisa ketemu dan mulai kenal sama NFT itu dari mana sih awalnya? Oke, kalau pertama sih NFT itu kalau gue pribadi ya mulai beli itu di April ya, April tahun ini. Itu kalau kripto kan sebelumnya kan cryptocurrency ya. Kalau beli itu udah agak lama tuh. Jadi Bitcoin pertama gue itu 2015, 16 itu nggak early banget, tapi di waktu itu kan 2017 kan naik ya. Jadi sempat kerasain lah di momen itu Bitcoin. Terus di tahun ini ya NFT mulai kedengeran lah nih apa sih gitu kan, nih hal baru lagi ya di blockchain kan. Nah itu gue pertama kali belinya di April tahun ini. Jadi mungkin kalau sedikit intro ya tentang NFT itu, penjelasan yang selalu gue ulang. Jadi kalau blockchain itu adalah negara ya, analoginya nih sama dengannya gitu ya. Blockchain itu sama dengan negara. Terus cryptocurrency itu ya currency-nya. Jadi setiap negara kan punya mata uangnya ya.
Contoh negara Bitcoin ya currency-nya BTC gitu. Kalau Ethereum currency-nya ETH ya kan, ETH. And then ya itu analogi kayak gitu. Nah, yang selama ini kan sebelum ada NFT ya kita tradingnya hanya currency-nya aja. Jadi tukar-tukeran mata uangnya gitu kan, tukeran currency di trade. Nah, di tahun sebenarnya 2019 sudah ada sih, di 2017 sudah ada, tapi masih eksperimen ya. Terus di 2019 itu mulai ada NFT, tapi belum populer banget. Nah, di 2020 akhir itu baru mulai ada beberapa orang di US gitu yang bereksperimen lebih jauh nih tentang NFT. Nah, NFT itu analoginya adalah barangnya. Jadi kalau di setiap negara kan tadi udah ada negaranya, ada mata uangnya. NFT itu itemnya, barangnya yang unik. Contoh kalau misalnya kita bikin create painting, kita paint sendiri, ya itu kan tercipta ya dari sesuatu yang nggak ada jadi ada nih ya lukisan itu kan. Dan itu unik, hanya ada di sini, misalnya di Indonesia, di Jakarta, cuma ada di sini aja gitu. Dan disitulah kenapa ada value NFT yang bisa tinggi ya. Kayak bisa, mungkin yang udah sering lah di berita-berita kan, wah NFT-nya jutaan dolar. Itu karena hal itu sebenarnya, karena uniqueness itu. Jadi NFT itu kan non-fungible tokens kan. Jadi token yang unik, yang tidak bisa disamakan dengan yang lain gitu. Kecuali ya ditukar ya. Nah, kalau koinnya tadi itu fungible token. Jadi kira-kira kalau fungible itu artinya kayak uang aja, ditukar-tukar ya dia segitu-segitu aja kan. Kayak bentuknya begitu, nilainya juga sama. Nah itu koin-koin itu fungible token. Nah NFT barangnya itu mungkin istilah simpelnya kali ya untuk mengerti tentang NFT itu. Oke, nah NFT ini kan banyak orang bilang bagian dari community-nya artis ya, atau pekerja seni yang memang membuat satu creations gitu. Karena yang dijual itu adalah sebenarnya, benar nggak sih kalau yang dijual di NFT atau yang menjadi tokennya itu, kalau kripto kan ya si ETH atau Bitcoinnya, nah sedangkan yang jadi tokennya itu adalah satu karya seni gitu yang dibuat sama seseorang gitu. Jadi kayak either lukisan atau digital arts dan lain-lain gitu. Dan itu kemudian yang menjadi si NFT itu gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Salah satunya iya sih, karena yang sekarang gampang diadopsi adalah ya itu tadi ya, untuk karya seni, untuk digital collectible gitu. Tapi sebenarnya kan kalau mau kasarnya NFT itu bisa apapun, bisa berbagai macam bentuk. Jadi kayak image-image itu hanya di attach aja gitu, hanya di apa ya, disambungkan gitu dengan token tersebut. Jadinya JPEG gambar monyet itu, si Bored Ape, itu nggak akan ada nilainya kalau hanya JPEG doang. Tapi begitu itu disambungkan dengan NFT, dengan token yang non-fungible ini, ya itu jadi berharga. Karena di blockchain itu diakui cuma ada satu. Nah, jadi sebenarnya bisa lebih nih kalau ngomong fungsi NFT ke depannya ya. Bisa lebih. Cuman sekarang ya mungkin yang paling gampang orang ngerti, oh ini kayak painting gitu. Tapi Karena use kan case-nya bisa banyak. I see. Karena sebenarnya contoh yang kemarin-kemarin banyak dibahas tuh kayak orang kan nanya kenapa sih digital art di NFT itu bisa berharga jutaan dolar gitu. Nah, salah satu korelasi yang mungkin mudah dicerna adalah misalnya contoh kayak lukisan Mona Lisa gitu atau Renaissance painting gitu yang itu juga lukisan gitu, tapi itu juga bisa dihargai jutaan dolar gitu karena value-nya gitu. Nah, tapi ternyata NFT itu nggak cuman bisa digital art doang ya, bisa macam-macam. Nah, boleh nggak dijelasin dikit nih yang masih agak-agak halu dan awam banget nih, kayak blockchain sama NFT beda nggak atau sama nih? NFT itu bagian dari blockchain. Jadi blockchain itu kan sistemnya ya, apa ya, ibaratnya teknologi terbarunya lah. Jadi
bisa dibilang NFT yang blockchain gimana ya? NFT itu di dalam blockchain. Gitu. Begitu juga dengan si koin-koinnya. Koinnya kan juga di dalam blockchain. Jadi ya blockchain yang besarannya negaranya itu. Nah di dalamnya ada rupiah, ya kan? Nah rupiah dipakai buat apa nih selain kita tuker-tukeran? Ya buat beli barang, buat ditukar. Sekarang nih kalau masih pakai contoh yang paling awam ya, kayak bikin digital arts untuk dijadikan non fungible tokens atau NFTs. Nah itu tuh prosesnya kayak gimana sih? Boleh dijelasin nggak, Richard? Kalau prosesnya yang paling simpel adalah ke marketplace. Jadi yang paling besar itu kalau di Ethereum ya, itu OpenSea. Jadi bisa ke OpenSea.io. Terus di sana cukup simpel sih, kayak upload gambar aja sebenarnya. Jadi kalau di blockchain, kalau bikin NFT itu kan proses minting namanya ya. Minting itu kan mentokenize satu image gitu. Jadi image yang kita upload itu ada tokennya, dibikin ada tokennya, which is ya tokennya itu kan unik gitu. Itu sesimpel gitu sih, di-upload, terus mint ya, masukin deskripsi segala macam, terus ya udah proses minting kan. Nah minting itu biasanya akan kena ini kan, gas fee ya namanya, biaya transaksi lah, biaya transaksi di blockchain gitu. Nah kena gas fee, habis itu udah jadi, sesimpel itu sih. Gas fee-nya mahal nggak? Kalau di Ethereum lumayan. Jadi karena Ethereum ini kan juga sistemnya masih ini ya, memang punya isu di gas fee-nya mahal gitu. Jadi balik lagi, ini Ethereum kan lagi mau ke versi 2 ya, 2.0 ya, yang lebih ramah lingkungan kayak gitu-gitu, karena mereka udah notice lah punya isu seperti ini kan. Sekarang sih masih lumayan, 300.000, 400.000-an untuk nge-mint. Oke. Nah, sebenarnya yang salah satu hal yang ngebedain NFT juga sama piece yang konvensional lainnya adalah kan juga orang bilang kalau NFT itu nggak mungkin di copy paste atau dibajak gitu ya istilahnya. Kalau itu kan masalah seniman-seniman sekarang tuh punya banyak masalah dibajak, terus habis itu royaltinya tuh terbatas gitu. Nah, sekarang tuh kalau misalnya NFT, kalau lo bikin art piece terus kemudian dijual, bener nggak sih kalau si artisnya itu tuh bakal terus dapat royalti? And how exactly that works gitu? Nah itu justru powerfulnya ini ya, the blockchain, terus dengan NFT ini gitu. Jadi ketika kita nge-mint itu, kita bisa define royalty kita mau berapa persen untuk secondary. Jadi tadi kan ada istilah primary sama secondary sales ya. Kalau primary adalah ketika karya lu dibeli pertama kali. Nah, habis itu kan ownership-nya berpindah nih. Misalnya jadi pindah ke lu nih. Terus nanti lu mau jual lagi. Nah, pas lu jual lagi ada yang beli kan. Ada yang beli, si artisnya tetap dapat royaltinya. Jadi selama karya itu diperjualbelikan, si artisnya tetap dapat. Nah, ini yang hal baru ya untuk di digital art gitu. Yang tadinya kan digital art ya tinggal dikopas aja beres gitu kan. Nggak bingung gitu, kenapa aku mesti bayar gambar di internet yang not even gue bisa sentuh gitu kan. Nah, ketika NFT ini untuk si artis, jadi untuk kreator lah, itu jadi seksi kan. Oh, ternyata ada royaltinya jalan terus nih. Jadi kayak apa ya, beda banget kan. Langsung perspektifnya langsung berubah gitu. Paradigmanya berubah, yang tadinya nggak mungkin nih, masa gue bisa jualan digital painting gue gitu. Nah, dengan NFT bisa, karena ya selain dihargai dan unik itu di blockchain, ketika di trade gitu ya tetap dapat royaltinya. Dia bisa set tuh biasanya sekitaran 2,5 sampai 8%. Ya ada yang 10%, ada yang 15% gitu. Jadi tergantung si kreatornya, itu juga di set sendiri. Jadi bener-bener kebebasannya itu ada di tangan kreator gitu. Oke, nah gue kan kalau misalnya beli art piece nih kan yang gue pengen lakukan mungkin gue mau majang si art piece itu di rumah atau gue pengen gue liatin lah gitu, maksudnya jadi dekorasi di rumah gue. Kalau NFT gimana ya?
NFT itu ya pertama kalau udah lu beli, boleh aja lu cetak gitu ya untuk kebutuhan personal gitu. Itu boleh. Ada beberapa NFT bahkan yang ini dia define boleh secara komersial, boleh di ini kayak dibikin t-shirt lah apa gitu. Jadi again balik lagi nih ke kreatornya, dia mau definisikan karya yang dia jual itu seperti apa gitu. Jadi kalau ditanya gimana menikmatinya gitu ya, satu ya bisa dicetak gitu. Kalau udah beli, udah punya lu, bisa lu cetak, ya bisa lu gantung gitu kan. Yang kedua sebenarnya ada alatnya, ada device-nya, kayak apa digital frame gitulah ya. Mhm. Terus nanti digital frame ini akan ngedetect wallet lu, terus habis itu dia bisa display NFT yang ada di wallet lu. Jadi lebih legit lagi tuh. Jadi pas orang datang ke rumah, ya pas dinyalain gitu, nah itu ada karyanya, terus ada QR code-nya, dan ketika di-scan, oh iya bener nih punya lu gitu. Jadi Hmm. bukan screenshot-screenshotan gitu terus dipajang gitu di screen gitu. Oke. Dan NFT ini benar nggak sih kayak it's supposed to be traded gitu, bukan bukan yang emang dikit aja sama seseorang gitu, atau enggak, atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya sih, bisa dua-duanya. Kalau sekarang, kondisi sekarang sih memang eh, mesti bisa di trade ya, karena kalau nggak di trade, ya artinya karyanya nggak jalan dan ya royaltinya baik untuk si owner dan kreator kan nggak jalan juga gitu. Jadi Mhm. seharusnya memang di trade, tapi kayaknya makin ke depan gitu ya akan ada NFT yang memang fungsinya kayak beneran beli ini aja, beli painting kan. Sometimes kita beli painting misalnya kayak udah ratusan juta, udah kayak gitu kan memang buat disimpan ya. Jadi Iya. mungkin lepasnya nanti gitu, 5 tahun lagi. Jadi um, bisa aja, jadi store of value juga bisa. Oke. Nah, mungkin sekarang balik ke Metaforest deh. Hmm, Kan Metaforest itu um, you guys selling the NFT kan, dan hmm. punya si NFT-nya ini adalah bentuknya elves atau gambar elves gitu. Kenapa dari elves dulu deh? Kenapa Hmm, peri gitu? hmm. Oke, oke. Jadi waktu itu konsep awal kita cari kan yang dekat dengan agriculture gitu. Terus kan forest gitu ya. Terus kepikiran elf gitu. Sesimpel ini sih, kayak elf itu kayak sering banget dia di forest gitu kan. Dan elfnya yang apa kita inspirednya by kayak Lord of the Ring kayak gitu. Si Hmm, Legolas itu kan ya ya Legolas. mereka kayak di woods gitu kan. Nah, itu yang inspirasi kita dari sana. Itu kenapa elf. Terus yang kedua, elf ini juga karakternya kan kayak manusia ya. Tapi kalau disebut itu mereka tuh humanoid. Jadi seperti manusia tapi punya kekuatan super gitu. Dan itu yang boleh juga nih. Jadi karakter yang deket sama human, orang bisa identify juga tapi bukan human juga gitu. Nah, akhirnya kita pilih itu. Kenapa konsepnya elf? Dan elf Mhm. yang kalau di Metaphor Society ini kan elfnya tuh sudah berasimilasi gitu dengan manusia zaman sekarang. Jadi kayak bajunya, uh, aksesorisnya itu kayak ada pop culture-nya juga gitu. Itu memang sengaja kita ambil kayak gitu biar relate dengan kita-kita. Hmm. Nah, aku tuh masih belum nangkep banget nih, Richard. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat di websitenya kalian kan, Hmm, kalian tuh you brand yourself as a society kan ya. Nah ini tuh hmm, apakah kemudian kalau misalnya kita ini tuh bisa sesuatu hal yang kita bisa gabung kah, atau we just basically to support you kita tuh beli elf-elf yang kalian uh, listed di OpenSea kah, atau misalnya bisa nggak sih kayak gue juga pengen dong punya elf dari Metaforest gitu. Atau misalnya gue pengen hmm. support nih inisiatif kalian gitu, kayak apa sih yang kalian lakukan gitu di sini? Iya. Jadi kalau yang itu memang kalau penamaan society itu
kan ya society ya, kayak kita-kita semua gitu. Dan ini mungkin misi yang mau kita bawa sih, bahwa kalau kita mau melakukan perubahan gitu, apalagi ini kan tergolong baru nih NFT yang punya social impact dan lumayan besar ya, 20% gitu. Ada project lain, biasanya sifatnya hanya bagian dari roadmap aja gitu, donasi. Dan ini kita juga nggak bilang donasi ya. Yeah. Nah, kita masukin ke apa? Ke Hara tuh. Nah, Hara ini sebenarnya blockchain-nya udah jalan nih. Si Hara juga punya blockchain sebenarnya. Blockchain yang memang dipakai untuk kebutuhan agriculture. Nah, disitulah kita masukin hasil penjualannya 20% ke sana. Nah, kenapa ke Hara Foundation? Karena inisiatifnya udah jalan. Jadi by Juni tahun ini aja, sebelum ada project ini, itu sudah 200-an petani perempuan yang di empower dan sudah ada hasilnya gitu, kayak penghasilannya bertambah ya per tahun per desa gitu. Jadi kita pikir kenapa enggak kita masukin aja ke sini. Jadi pertanyaannya kan kalau dari yang sebelum NFT aja sudah 200-an Women Farmers, what if dengan NFT kita bisa multiply gitu, bisa kali 5, kali 10 bahkan kan, yang Women Farmers yang bisa kita kasih gitu. Itu awalnya situ, dan of course untuk menuju ke sana kan butuh kerjasama nih dari komunitas kan. Nah disitulah kenapa society gitu. Dan kenapa elf, ya elfnya ini represent kita sebenarnya gitu. Tapi kan ada ini ya apa ya, bukan manusia gitu. Kita ada karakter gitu. Semacam kayak metaverse kan, kita jadi siapa. Nah ini pas kita beli, ya kita represent elf-nya gitu. Yang membantu si petani perempuan ini nantinya. Kira-kira kayak gitu tuh apa sambungan ceritanya ya ke dunia nyatanya. Tapi kita kan kalau lihat di website kalian bisa mint nih si elf-nya dari website kalian. Nah itu tuh boleh diceritain nggak, Richard? Nah kalau di website itu mint itu artinya benar-benar nge-mint dari collection yang belum kita ini. Jadi total ini kan kita punya 3.636 elf. Sekarang kan baru 1.200-an. Nah, kalau nge-mint itu artinya akan nge-mint elf yang baru. Jadi yang baru, dan itu sistemnya kayak random gitu. Kita nggak tahu nih dapat elf yang mana nih, model yang seperti apa. Nah itu nge-mint itu elf baru. Tapi kalau dari belinya di OpenSea itu kan udah kebuka tuh, udah kelihatan kan. Nah itu kalau ada yang jual, nah itu bisa dibeli. Karena kalau sekarang kan yang ada di OpenSea artinya udah ada yang punya tuh. Gitu. Jadi kita sebenarnya siapapun juga bisa ya sekarang nge-mint one of the elf yang ada di Metaphor Society lewat website-nya kalian. Betul. Nanti ketika kita mulai nge-mint si NFT ini, itu akan jadi NFT-nya kita, gitu nggak? Iya. Oke. Terus nanti kalau misalnya si NFT ini nanti akan di-trade atau dibeli lagi sama orang lain, kita akan terus dapat hasil apa royaltinya kah? Yang nanti sebagian akan dikasih ke petani jahe atau enggak nih? Jadi pas beli pertama itu kan kalian bayar tuh 0,06 Ethereum kan. Iya. Nah, itu 20%-nya ke petani. Nah, nanti kan itu udah punya kalian tuh. Nah, ketika kalian list for sale di OpenSea, which is itu udah secondary market ya. Ketika dijual, ya pasti jualnya harganya mau dinaikin dong, bukan 0,06 lagi kan. Misalnya 0,08 atau 0,1. Nah, ketika ada penjualan ya of course sisanya, jadi kita hanya ambil 5% royalti yang ke Metaphor Society. Sisanya itu ke owner yang punya. Jadi ya 95% dari 0,1 pasti ke yang punya, 5%-nya ke Metaphor Society. Nah, dari 5% itu kan dikumpulin. Nanti 20%-nya kita balikin lagi ke petani gitu.
Oke, jadi teman-teman mungkin kalau misalnya bikin NFT sendiri masih agak bingung, bisa mulai dari Metaforest Society ini ya. Iya, kalau mau sebagai ini ya, biasanya tuh kalau sebelum bikin ngerasain belinya dulu, karena itu penting tuh. Jadi nggak mungkin kita bikin tanpa pernah punya NFT itu jarang sekali lah. Biasanya memang mesti apa beli dulu gitu kan punya, oh ngerasain Hmm. nih. Karena NFT blockchain ini kan masuknya Web 3.0 nih. Hmm. Web 3.0 ini kan kita own the internet. Kalau Web 2.0 yang sekarang kayak Instagram, eh, Facebook, itu kan kita berinteraksi satu sama lain. Nah, Web 3.0 itu kita own a piece of internet. Salah Hmm. satunya bentuknya NFT. Iya. Salah satunya ya koin gitu kan. Jadi um, ya mesti ngerasain sih gimana sih rasanya apa own something yang nggak kelihatan gitu. Nah Hmm. itu baiknya sih coba dulu beli baru Coba oh dulu rasanya ya. gini. Iya. Oke, nah ini tadi Richard udah sempat mention nih Web 3.0 gitu kan. Ini kan juga yang kemarin Hmm. lagi rame tuh dari si Elon Musk juga, terus habis itu Hmm. si apa foundernya Twitter yang mention. Mungkin dikit deh Hmm. jelas. Tadi udah sempat mention kan Web 3.0 itu apa, tapi what do you think about the future of web gitu loh? Karena kan Hmm. NFT ini kan juga sebenarnya suatu hal yang baru gitu. Tapi di kemudian hari itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baru lagi kan gitu. Jadi kayak Hmm. sebagai salah satu early adopter nih Richard di mana mungkin banyak orang yang doing what you do gitu. What do you think gitu si Web3 ini apa dan Hmm. sebenarnya ke depannya tuh bakal kayak apa sih yang ada di bayangan lo? Iya, iya. Kalau ini sebenarnya ya itu, karena ini paradigma yang berubah sih. Jadi ke depannya itu memang sebenarnya it's all about data kan. Nah datanya ini em, seharusnya itu datanya kita. Contoh ketika kita pakai a free service ya di internet kayak Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain yang besar-besar itu gratis kan. Mhm. Tapi kan sebenarnya nggak gratis. Data kita yang kita bayar pakai data kita kan. Mhm. Ya makanya mereka dapat duit dari mana? Ya iklan. Once mereka tahu siapa kita ya dia tinggal jual deh data kita ke ini kan ke brand gitu kan. Siapa yang mau iklan nih, ayo gitu. Terus ini lagi apa bisnisnya itu kan bidding juga ya Mhm. iklannya kan di bid gitu kan jadi kayak diadu lagi ya itu bisnis modelnya pinter banget lah. Jadinya ya sekarang mereka very successful kan. Nah, tapi ke depannya itu adalah data kita harusnya kita yang punya dan Mhm. kita harus sadar data kita itu dipakai sama siapa, ngapain. Iya. Kita harus approve. Nah, gimana kita bisa own the data kan? Nah, Iya. makanya ada blockchain ini. Blockchain ini fondasi yang penting nih. Karena ketika kita bilang, oh, contohnya KTP deh, kalau KTP kita udah di blockchain, tidak ada lagi tuh pemalsuan KTP. Karena tinggal Mhm. divalidasi, ini bener nggak KTP-nya Richard? Mhm. Coba dilihat NFT-nya, tokennya. Oh iya bener nih. Kalau bukan, pasti ketahuan. Oh ini kok bukan nih. Dan divalidasi sama blockchain kan. Ini bukan nih lah. Itu biasanya nggak terjadi, bahkan nggak terjadi kayak gitu sih. Basically ya KTP-nya Richard, KTP-nya Richard. Nggak akan ada yang, kalau ngaku-ngaku pun kayak agak nggak berguna gitu. Karena pasti Mhm. ke-reject gitu. Jadi disitulah kita own data kita kan. Nah, Web3 itu sebenarnya intinya tuh di sana. Nah, kalau ditanya ke depannya lagi ya yang seperti di film-film itu kayak metaverse itu kan. Jadi kita hidup karena sudah terbiasa ya. Sekarang kan beli gambar gitu ya di internet NFT mungkin tahun depan 2 tahun lagi udah biasa gitu. Jadi instead of beli gadget mungkin belinya NFT gitu ya. Jadi itu. Mhm. Uh, itu kan ada hubungannya dengan ini perubahan sosial lagi nih. Jadi yang tadinya mesti beli iPhone baru keren, next-nya mesti beli NFT si ini baru keren. NFT Mhm. artis siapa atau NFT project apa gitu.
Nah, itu kan jadi semacam social status ya. Nah, itu perubahan berikutnya tuh. Nah, perubahan yang paling ultimate adalah ketika semuanya kayak bahkan virtual land, kita kerja gitu ya, udah nggak usah ke kantor fisik lagi, kita tinggal either pakai VR atau enggak ya. Kita avatarnya aja yang berjalan gitu, terus ya kita kerja di sana, bikinnya NFT juga, dapat duitnya kripto gitu kan. Uh, ya di sana gitu. Jadi kayak semacam yang kayak di film-film itu beneran bisa kejadian, kayak yang apa Ready Player One gitu. Iya, baru mau bilang ini benar-benar kayak Iya, Ready Player One banget ya. iya itu beneran bisa kejadian. Cuma mungkin nggak sedistopian itu ya. Ya maksudnya um, ya it could be atau mungkin just alternate apa kehidupan alternatif lah ya. Jadi selain Ya. kita hidup secara fisik, kita juga beneran bisa hidup secara digital gitu. Oke. Nah, ini salah satu hal yang bikin gue tertarik banget sama Metaforest Society ya, karena um, kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin soal teknologi atau tech companies gitu, terus kayak ya inovasi teknologi lah kayak NFT ini kan, kadang-kadang orang tuh suka agak terpisah gitu antara kehidupan di dunia nyata, realita, krisis iklim dan lain-lain sama apa yang orang berusaha build di dalam digital world ini gitu. Dan bahkan salah satu hal yang gue lihat nih selama tahun ini kayak dan agak-agak sedih juga sih ngelihatnya ya kayak banyak banget startup yang punya yang melakukan fundraising, punya dana miliaran bahkan triliunan kadang-kadang itu tuh jarang banget ada yang punya climate initiative gitu. Padahal mereka dapat dana jutaan dolar gitu, banyak banget gitu. Dan kayaknya tuh masih ada gap di situ antara teknologi advancements, tapi di sisi lain tuh kayaknya isu lingkungan dan sosialnya jadi agak ke belakang gitu atau tertinggal gitu. Tapi kalian ini kan salah satu inisiatif yang berusaha untuk membalance keduanya gitu ya dengan ada isu-isu di mana kalian juga berusaha ngajak nih isu sosialnya diangkat juga dan itu part of your storytelling juga kan dalam membangun si Metaforest Society ini yang menurut gue tuh jadi menarik banget gitu karena ide ini mungkin bisa dibawa sama teman-teman yang dengerin podcast radio ini untuk melakukan hal lain gitu ya yang mungkin nggak sama persis tapi idenya menggabungkan teknologi NFT dan apapun tapi juga isu sosialnya juga nggak ketinggalan gitu. Nah, sebenarnya roadmap kalian ke depannya itu apa sih in terms of social impact, Richard? Kalau in terms of social impact, pasti kita pengen expand beyond the bibit jahe ya. Cuman kalau sekarang mungkin kayak kalau di Hara sendiri ya, itu kan dia next-nya tuh mau bikin ini apa kayak glass house gitu. Terus supaya apa? Glass house itu bikin si jahenya cepet kering gitu. Kalau cepet kering artinya cepet dijual dan si petaninya dapat duitnya lebih cepet kan. So, jadi kayak kita coba step by step dulu nih. Pertama bibit jahe dulu, begitu itu udah kayak ini kayak udah cukup nih. Sekarang berarti next isunya adalah di proses produksinya gimana supaya lebih cepat kan. Nah itu ada semacam glass house gitu, tapi bukan glass house yang ini ya gede-gede kayak gitu ya, mungkin yang emang bisa dibikin di depan rumah gitu, yang kecil-kecil aja. Ke situ. Jadi intinya sih sebenarnya kita lebih heavy-nya tuh emang ke si petaninya sih. Nah, kenapa petani ini juga menarik kan? Kalau di Indonesia kalau kita lihat ya, petani itu kan nggak seksi ya. Petani itu apa ya? Kayak aduh ini banget lah gitu kan. Tapi sadar atau enggak kan kita makan berasnya itu dari siapa ya yang bikin? Kalau petaninya makin berkurang, lahannya makin berkurang, ya berarti kan kita mau nggak mau import ya. Nah, Indonesia kan katanya negara yang agraris. Tapi kenapa
dari harga dulu deh, harga beras import kenapa lebih murah daripada yang lokal, Iya. ya kan? Jadi dari situ pun sebenarnya udah berentet tuh banyak tuh isunya kan. Nah cuman jadi kita satu dulu deh, kita coba ke kesejahteraan petaninya dulu gitu. Karena kalau ini pelan-pelan nggak di solve, ya selamanya import aja lah lebih gampang, ya kan? Terus udah gitu, ya namanya negara sama negara lain kan tuh kayak businessman aja kan. Yep. Oke lah, gue beli beras lu in order ini gini ya, pasti ada deal lainnya lah ya, nggak cuma sesimpel beli beras doang kan. So ya kalau kayak gitu terus kan nggak pernah solve tuh, dan ya kita dikontrol sama yang atas-atas aja gitu, yang memang kita nggak tahu nih agendanya apa kan. Nah jadi udah kita fokus aja, coba petani ini kita bisa solve nggak nih dengan teknologi ini, dengan ya kita coba riding the trend, which is sebenarnya ini nggak trend juga ya, ini lama-lama dari trend tiba-tiba kok kayaknya jadi bakal biasa nih ya, the blockchain, the NFT, ya kita coba nih bisa di give back apa ke bagian mana. Nah salah satunya menurut kita ya udah kita bantu si petani dulu deh gitu. Nah, last questions nih Richard, buat teman-teman nih yang dengerin podcast ini dan di kepalanya itu bursting with ideas, nih kayaknya bisa nih begini, bisa nih begini, bisa nih begini gitu. Kayak what would your advice to them? Kayak mulai dari mana? Apa sih yang kira-kira one of the first thing yang mereka harus consider untuk memulai perjalanan ini nih kayak si Metaforest? Oke. Yang pertama ya mungkin pelajarin dulu, mesti in the space dulu sih. Jadi the blockchain, terus crypto gitu. Kalau belum punya cryptocurrency ya beli dulu. Terus habis itu beli NFT, punya project lain, punya artis lokal gitu. Ya kita support teman-teman sendiri dulu ya. Habis itu pasti kan baru kepikiran nih, oke udah get a sense gimana own the NFT. Pasti kan nextnya kalau emang kreator kan gimana bikin projectnya kan gitu. Nah habis itu ya baru dipikirin kira-kira konsep NFT-nya seperti apa, konsep projectnya apa, terus kalau mau ada social impact juga, impact seperti apa sih yang mau dibawa gitu kan, itu juga penting kan. Habis itu ya I think just do it aja sih, karena nih dunia baru. Kalau ditanya NFT ini udah berapa lama, belum setahun, jadi sejak boom di bulan Agustus, ya udah sejak Agustus aja hitungannya. Jadi sebelum-sebelumnya itu jangan dihitung gitu. Jadi Agustus itu puncak boomnya lah. Puncak boomnya itu bener-bener sampai masuk berita gitu kan di mana-mana. Ya, yang ya. ada orang jual NFT pertama kali $60 juta ya kalau nggak salah. Ya, itu Beeple di US, yang dia sendiri pun, gue nonton interviewnya si Gary V yang interview kan, gimana rasanya gini, lu masih ini nggak? Dia bilang sampai sekarang gue juga masih nggak percaya. Jadi gue masih terbang katanya. Jadi ya, dan itu Agustus kan, so it's still new. Jadi ya mesti sering coba aja gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Rules-nya belum jelas, ya coba. Jadi kayak ditanya nih 3 bulan lagi NFT bakal gimana, nggak ada yang tahu juga. Sama seperti kripto ya, tidak ada yang tahu gitu apa yang terjadi besok, minggu depan. Ya kalau buat yang suka tantangan ya, yang suka sesuatu yang high risk high gain gitu, ya mungkin ini seru gitu ya untuk di-explore. Itu dia obrolan kami bareng Richard seputar NFT. Seru banget kan? Satu pelajaran yang aku dapat nih dari obrolan kami adalah NFT, blockchain, ini semua kan teknologi ya, atau semacam tools yang sebenarnya bisa dikembangkan dan digunakan untuk banyak hal.
Kalau konteks yang udah lumayan umum, misalnya digunakan oleh artis untuk menjual karya seninya ke para kolektor digital arts dan investasi gitu. Nah, Metafora Society udah sedikit one step ahead karena mereka memasukkan unsur impact Cuan Lestari dari penjualan artsnya. Poin yang sebenarnya aku pengen tekankan bukan ayo kita beramai-ramai beli NFT, enggak, tapi sebenarnya lebih ke mikir yuk, sebenarnya teknologi ini bisa banget loh dikembangkan lebih lanjut untuk inisiatif Cuan Lestari dan perjuangan menjaga iklim serta lingkungan. Misalnya nih, kamu bisa juga rilis NFT yang mirip inisiatifnya MFS, tapi proceeds-nya khusus untuk menanam benih pohon atau mangrove. Atau kamu bisa juga bikin komunitas yang memberikan edukasi seputar Cuan Lestari, tapi untuk tiket masuknya beli token NFT ini gitu. Atau misalnya kamu bisa juga bangun bisnis Cuan Lestari dan fundraisingnya menggunakan NFT. Atau teknologi blockchain ini juga bisa digunakan untuk mengelola data seperti yang dilakukan oleh Hara Token, suatu inisiatif yang fokus pada data-driven agricultural ecosystem. So there's so many things to explore. I hope you find this episode interesting. Makasih banget untuk Yayasan Madani Berkelanjutan atas kolaborasinya. I've learned so much for the past 3 months. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Bye!